yang berkenaan dengan seputar iman ya, seputar iman dan hindar dari kesyirikan ya, sama-sama. Yang untuk berjamaah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la ta'lamu. Ya, ambil. Jadi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini di hadis ada beberapa redaksi ya teman-teman. Jadi ada memang riwayat hadisnya banyak. Ada beberapa. Ya. Namun yang riwayat Ahmad kalau tidak salah Allahumma inna na'udzubika Allahumma inni ya, kalau ini itu adalah saya. Kalau inna itu adalah kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, jadi kita niatkan ya ketika kita berlindung ini adalah ya kita gunakan kenapa ya supaya juga kita bisa mendoakan orang tua kita gitu ya, teman-teman, saudara, adik, kakak gitu ya. Juga teman-teman kita nih ya di satu kelas ya di SAI di jurusan HES ini, mudah-mudahan ya satu kelas kita semua termasuk yang ngajarnya. Nah, ini adalah dilindungi dari segala kesyirikan ya teman-teman, dari segala kesyirikan baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Karena yang namanya lawannya syirik apa teman-teman? Lawannya syirik apa? Menyekutukan Allah. Tauhid. Lawannya riya apa? Apa? Lawannya riya apa? Kan syirik lawannya tauhid. Kalau riya lawannya ikhlas. Nah, betul. Jadi lawannya riya adalah ikhlas. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa orang salat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun alladzina yuraun. Jadi orang-orang yang riya itu adalah orang yang niatnya tidak ikhlas, tidak murni. Ya, juga dalam hadis yang lain, barang siapa menuntut ilmu niatnya hanya untuk dunia saja, nah kan itu, maka dia tidak akan mencium harumnya bau surga. Nah, maka teman-teman kita niatkan nih belajar di STAI Darut Tauhid ya, di apa namanya ambil jurusan ini, HES ini ya. Mudah-mudahan niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita salah, teman-teman, maka ya mencium bau surga saja itu nggak kecium ya. Padahal bau surga itu tercium dalam perjalanan 500 tahun. Itu baunya tuh, teman. Jadi 500 tahun itu nggak main-main ya. Berarti sangat luar biasa baunya itu ya. Bisa kecium dalam perjalanan 500 tahun, Masya Allah. Nggak tahu kecepatan apa ya. Kalau kecepatan suara, Masya Allah itu luar biasa. Jauh sekali. Nah, pertemuan yang lalu itu ya. Nah, coba saya tanya ya, perwakilan nih, masing-masing perwakilan 3-3 ya. Ikhwan 3, akhwat 3, doa yang tadi. Nah, sekarang Ferry dulu nih. Ferry, Assalamualaikum Ferry. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam. Ustadz izin off-cam sebelumnya HP-nya lowbat. Oh iya, mangga silakan. Ya silakan baca Ferry, doa agar terhindar dari kesyirikan ya, menggunakan kami ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, iya. Hafal nggak artinya, Fer? Sebentar, Ustaz. Boleh terjemahnya dibaca ya. Kalau belum hafal ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami sadari dan kami mohon ampun kepadamu terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya. Nah, iya. Jadi itu teman-teman. Jadi karena kesyirikan ini boleh jadi kita tanpa sadar. Seperti kita misalnya ya, kita ibadah tapi inginnya MY gitu kan, suka ngisi MY ya. Jadi ibadah hanya MY, ngisi checklist gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau niatnya tidak hati-hati ya, termasuk saya juga masih, karena saya santri Darut Tauhid gitu.
itu harus ngisi ya. Saya udah walaupun udah lama di Darut Tauhid gitu ya. Ya semua ya santri karya itu harus ngisi. Itu tiap hari tuh ya. Kalau karena saya sebagai pimpinan bahkan ngecekin yang lain gitu ya. Ketika misalnya saya paling jelek kan malu. Nah kalau ada malu berarti malunya manusia ya. Berarti nggak ikhlas. Astagfirullahaladzim. Nah betul-betul hati-hati ya teman-teman. Nah itu adalah makanya doa tadi kata Rasul kita baca pagi dan petang 3 kali. Jadi pagi 3 kali, ya sore 3 kali. Pada subuh dan pada asar. Sering dibaca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya, naknya panjang ya teman-teman. Jangan Allahumma inna na'udzubika. Naknya itu artinya kalau nak panjang artinya kami. Allahumma inna sesungguhnya kami. Allahumma inna sesungguhnya. Nah, sesungguhnya apa? Enggak disebut. Jadi nanya harus panjang. Allahumma inna agak panjang 2 harokat ya. 2 harokat seperti tajwid aja ya. Tadi ya agak panjang lah intinya gitu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Lima la na'lamu. Nah, sekarang yang ini akhwat Jasiyah. Assalamualaikum Jasiyah. Halo Jasiyah. Jasiyah. Assalamualaikum. Jasiyah. Nah, ini sinyalnya ya, mungkin gangguan. Nah, sekarang Ayu saja nih. Ayu, mangga Ayu. Ayu Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Na'lam. Ya, alhamdulillah. Apa enggak Ayu untuk ininya artinya? Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dan enggak Pak. Loh. Baru saja. Ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa, nanti dibaca aja ya. Dibaca aja. Nah, ya boleh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami sadari dan kami mohon ampun kepadamu terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya. Alhamdulillah. Dan Tabrani. Ya, makasih Ayu. Nah, sekarang yang Ikhwan ya, tadi Ikhwan belum tadi. Ikhwan Naufal Hakim, Naufal. Assalamualaikum Naufal. Waalaikumsalam. Mana tadi Naufal kabarnya? Hilang lagi. Afwan, Ya silahkan Naufal. izin off cam karena kameranya Iya, mangga. kenalan. Iya, silakan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesyirikan. Dari kesyirikan kata dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang akhwat ya lagi ya. Tiara nih, Tiara Oktavia. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, silakan Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Iya. Artinya Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami sadari dan kami mohon kepadamu terhadap apa yang kami tidak ketahui. ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya yang Ikhwan lagi ya. Ikhwan tadi dari sudah Naufal. Nah, satu lagi Ikhwan. Ikhwan. Mana Ikhwan? Fahri, ya Fahri ya. Assalamualaikum Fahri. Fahri. Assalamualaikum Fahri. Fahri, mana nih Pak? Sinyalnya gitu. Fahri, silakan Fahri, kedengaran? Fahri, kedengaran suara saya? Atau sinyalnya putus-putus? Terlempar terus katanya Ustaz. Oh ya mangga, ya udah.
Sekarang ganti ya, Lutfi saja nih, Lutfi Abdul Aziz. Lutfi, Assalamualaikum Lutfi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya silakan baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan sesuatu yang kami sendiri dan yang kami sadari, dan kami mohon ampun kepadamu terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya. Ya, alhamdulillah. Loh. Nah, sekarang terakhir akhwat ya, perwakilan akhwat ini dari ini Miss Winiati. Miss Winiati. Assalamualaikum Miss Winiati. Mana tadi? Pada hilang lagi tuh ya. Mana tuh? Assalamualaikum tadi Miss. Mana tadi? Loncat-loncat ya. Sinyalnya kayaknya. Kemana tadi? Enggak. Ini lagi ya. Oh, enggak ada deh. Miss Winiati. Ini lagi terlempar tadi ya, Miss Winiati. Kok enggak ada nih? Oh iya, hilang. Oh ya, yang lain aja nih. Sekarang Niken nih, Niken Sari. Assalamualaikum Niken. Niken. Oh. Ya silahkan Niken. Bismillah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu nastaghfiruka lima na'lamuhu. Artinya Niken. Wal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari sesuatu yang kami ketahui, dan memohon ampunan dari apa yang tidak kami ketahui. Ya, hampir. Kita baca sama-sama teman-teman, 1, 2, 3. Allahumma inna na'udzubika min nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi yang tadi mudah-mudahan ya doa yang tadi teman-temannya bukan hanya sekedar dihafalkan. Saya yakin teman-teman yang lain sudah pada hafal tadi ya. Diulang tadi 3 kali 3, 9 ya. 3 kali 6 orang ya. Perwakilan. Mudah-mudahan diulang 6 kali ya. Tadi bisa 10 kali pengulangan. Mudah-mudahan insya Allah sudah pada hafal semua insya Allah. Nah, berikutnya adalah hari ini kita presentasi berkenaan dengan macam-macam tauhid ya. Siapa yang hari ini bertugas? Koordinatornya siapa? Yusri. Ya, Yusri. Assalamualaikum. Maka Yusri silakan. Yusri mana sudah hadir? Yusri mana tak? Yusrinya belum ini kelihatan. Terkendala jaringan, Ustadz. Oh, jaringan. Atau silakan ini timnya ya. Siapa yang mewakili timnya? Baik, Ustadz. Ya, silakan. Teh Yusri baru masuk ya. Oh, ya, silakan. Oh, ya, silakan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Afrida Borwandari Tengah, moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama akan saya bawakan macam tauhid yang akan dibawakan oleh Teh Senja, Teh Susanti, dan Teh Anissa Octavia. Yang ketiga yaitu contoh penerapan tauhid akan disampaikan oleh Teh Susanti. Baik, Teh Senja, masuk ke
pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari kata kerja wahdana yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Secara istilah, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam mencipta dan mengatur dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada siapa saja selain Allah, serta menetapkan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi bagi Allah dan mensucikan Allah dari berbagai kekurangan dan celah. Oke, selanjutnya macam-macam tauhid yang akan dibawakan oleh Teh Senja. Ana persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Yusri yang telah mempersilahkan. Dan saya di sini akan membahas mengenai macam-macam tauhid. Yang pertama, ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu dengan meyakini bahwa hanya Dia semata yang menciptakan seluruh makhluk dan meyakini bahwa hanya Dia semata yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Hanya Dia penguasa seluruh kerajaan, yang mengatur alam semesta, yang mengangkat dan menurunkan penguasa, yang memuliakan dan merendahkan, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Syekh Sulaiman rahimahullah menerangkan, tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah Rob atau Tuhannya segala sesuatu, yang menguasai dan memilikinya, yang menciptakannya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan mudorot, yang esa dalam mengijabahi doa, yang menguasai semua urusan, seluruh kebaikan berada di tangannya, yang mampu atas segala sesuatu, yang Dia kehendaki, tidak ada sekutu baginya dalam hal itu semua. Dan iman kepada takdir termasuk bagian dari tauhid rububiyah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna tauhid rububiyah dengan mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Dalam hal penciptaan, dalam hal kerajaan atau kekuasaan dan kepemilikan, dan ketiga dalam hal pengaturan. Nah, jadi mengakui rububiyah Allah dan menerimanya adalah sesuatu yang fitri. Sedangkan syirik adalah unsur yang datang kemudian. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati, fa abuhu yuhawidanihi au yunusiranihi au yumajjisanihi." Artinya, setiap bayi dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jika seandainya seorang manusia diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang disebutkan oleh kitab-kitab suci dan ditunjukkan oleh alam. Akan tetapi, bimbingan yang menyimpang dan lingkungan yang ateis itulah faktor yang menyebabkan pandangan si bayi itu berubah. Dari sanalah seorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Jadi, jenis tauhid ini diakui oleh semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah memfitrahkan untuk melakuinya, seperti tadi dijelaskan dalam hadis. Dalil-dalil tentang tauhid rububiyah.
Yang pertama ada Quran Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak ada suatu makhluk melata di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, bahkan binatang melata sekalipun. Dan semuanya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Dalil yang kedua, ada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Artinya, katakanlah siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, mengapa kamu sampai tertipu? Dalil ini merupakan penjelasan dari Tauhid Rububiyah memang merupakan sebuah fitrah. Bahkan orang-orang musyrik pun mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi yang maha memberi rezeki dan menguasai atas segala sesuatu. Selanjutnya, Allah juga berfirman, walillahi ma fis samawati wal ard. Artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat Ali Imran ayat 189. Oleh karena itu, seorang hamba tidak hanya cukup memiliki tauhid ini untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi, di samping adanya tauhid ini, dia juga harus melaksanakan konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid uluhiyah. Baik, selanjutnya tauhid uluhiyah oleh Teh Anissa. Baik, Teh Senja, terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, sudah kita ketahui ya, tadi tauhid rububiyah itu disimpulkan adalah tauhid ketuhanan. Sebenarnya ada juga firman Allah yang menjelaskan dari Quran surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu ahad, satu. Nah, dalam bahasa Arab pun juga ya, mengapa dikatakan ahad? Karena ia adalah tunggal, tidak ada yang menandinginya gitu ya. Sedangkan jika kata wahid itu mungkin saja ada isnani gitu ya, salata gitu ya, dan sebagainya. Dikatakan ahad di sini karena tunggal gitu. Nah,
Kemudian kita masuk ke dalam tauhid itu yang dimaksud tauhid uluhiyah bila ibadah. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yakni ibadah atau tauhid peribadahan gitu ya, yang khusus kepada Allah, terus mengesahkan dan meyakini bahwa kita beribadah satu-satunya hanya untuk Allah, tidak dibagi-bagi gitu ya. Maksudnya menghukumi, menyandarkan, mengetahui semuanya peribadahan kita khusus untuk Allah, tidak untuk orang lain gitu ya. Dan kita masuk ke dalam tauhid uluhiyah ini yang dijelaskan tadi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, yaitu engkau tidak menjadi hamba kepada selain Allah gitu ya. Engkau tidak menyembah atau beribadah kepada malaikat, nabi, wali, syekh, seorang ibu, bapak atau yang lain. Engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka engkau mengesahkan Allah dalam peribadahan. Dalam penjelasan lain, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan yang dilakukan oleh hamba, seperti doa, nazar, menyembelih, berharap, rasa takut, tawakal, memohon pertolongan, meminta perlindungan, dan lain sebagainya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah juga disebutkan, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah kami menyembah, juga hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di sini sudah jelas gitu ya bahwa kami semua menyembah hanya kepada Allah gitu, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk yang lain yang dapat menolong kita gitu ya. Kalau misalkan kita memahami arti makna Al-Fatihah itu, Masya Allah gitu ya, kita bisa lihat dari ayat yang pertama pun gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk juga kepada tauhid asma wa sifat. Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di sini juga masuk kepada tauhid rububiyah, Rabbul alamin, yaitu Tuhan semesta alam, karena tidak ada yang lain selain Allah yang menciptakan as-samat wal ard gitu ya, langit dan juga bumi. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian sifat-sifat Allah, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah contoh dari tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid uluhiyah ini karena peribadahan dan tugas kita sebagai hamba adalah untuk beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 juga dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadamu. Jadi maksudnya Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menciptakan jin. Kemudian ada juga di hadis ya, bunyal Islam wa ala khamsin. Jadi bangunan Islam itu ada 5 gitu ya. Fondasi Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadatu an la ilaha illallah. Ini termasuk juga kepada tauhid rububiyah gitu ya, karena kita meyakini bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ada juga masuk ke tauhid uluhiyah, yaitu iqamus shalah. Setelah kita bersaksi, bersyahadat gitu ya, meyakini dengan hati, sepenuh hati gitu ya, terus dilakukan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan gitu ya. Nah, kita itu bertugas untuk iqamus shalah, mengerjakan salat gitu ya. Karena ini adalah kewajiban kita dalam tadi ya, yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Az-Zariyat, yaitu tiada lain hanya untuk beribadah, yaitu salat. Kemudian wa ita ujakah, karena beribadah itu universal gitu ya, banyak maksudnya. Nah, zakat ini juga termasuk dalam peribadatan gitu ya. Beribadah untuk tujuannya apa? Untuk mensucikan diri kita gitu ya, jiwa kita. Kemudian setelah wa iqamus shalah wa ita zakah, kemudian ada saum Ramadan. Ini juga kewajiban kita untuk saum Ramadan yang Allah perintahkan gitu ya. Juga Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kemudian wa hajjul baita man istata'a. Jadi pergi haji kepada siapapun yang mampu gitu ya. Ini adalah bunyal Islam atau fondasi Islam gitu ya. Di sini sudah jelas gitu ya contoh-contoh tauhid sebenarnya. Kemudian juga banyak hadis yang lain yang menjelaskan dari Quran surat Al-Anbiya. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewajibkan padanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku,
maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi ini diwajibkan bagi kita untuk meyakini dan menyembah kepada Allah. Tidak ada selain Allah gitu ya yang harus kita sembah. Kemudian ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 129. Ayat 129. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepada Akulah, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang. Nah, begitupun dalam tauhid uluhiyah ini pun dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 juga dijelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah berfirman, wahai kalian, wa'budullaha, sembahlah aku dan janganlah kalian mempersekutukan aku dengan sesuatu pun apapun, wabil walidaini ihsana, dan kerjakanlah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena seperti yang kita ketahui ya, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Jadi setelah kewajiban kita untuk mengetahui ma'rifatullah, yaitu tauhid kepada Allah, kemudian mengamalkannya dengan kepada orang tua gitu ya, dengan cara berbuat baik seperti itu. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 itu wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi dan tidak ada sesembahan untuk kalian kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah gitu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah adalah tauhid peribadatan yang wajib karena tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah. Jadi cukuplah beribadah untuk Allah saja gitu ya, karena hanya Allah yang dapat membantu kita. Kemudian tauhid rububiyah itu adalah tauhid ketuhanan. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi gitu. Itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih selanjutnya kepada tauhid asma wa sifat oleh Susanti. Terima kasih. Bismillah untuk Teh Anissa, terima kasih. Ustadz izin opem. Saya akan menjelaskan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi hak Allah. Maka tauhid ini mengandung dua perkara penting. Yang pertama, menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, meniadakan penyerupaan, yaitu kita tidak menjadikan adanya sesuatu yang serupa bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagai contoh, As-Sami adalah yang artinya maha mendengar, salah satu nama Allah yang khusus bagi Allah jika disandarkan kepada Allah dan menunjukkan sifat Allah, mendengar. Maka pendengaran yang sempurna tidak dimiliki kecuali oleh Allah, penglihatan yang sempurna tidak dimiliki kecuali oleh Allah, dan begitu seterusnya. Hakikat tauhid asma wa sifat berdiri dari 3 pondasi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, serta meniadakan apa saja yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, meniadakan penyerupaan kekhususan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak berusaha mencari tahu tentang hakikat dan gambaran hakiki sifat-sifat Allah, karena hakikat dari sifat-sifat Allah termasuk perkara yang gaib. Di antara dalil-dalil tauhid asma wa sifat adalah Allah berfirman, Senja walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa naru ladzina yahiduna fi asma'ihi sayuzu zanaf makana ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian Allah berfirman, Al-a'la masalu walillah. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Senja. Sekian dari saya persilakan sama Teh Yusri. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Susanti yang telah menjelaskan tauhid asma wa sifat. Sekarang yaitu contoh-contoh penerapan tauhid dalam kehidupan. 1. Tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. 2. Mensyukuri segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. 4. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan 5. Percaya Allah yang maha memberi rezeki. Sekian untuk kedudukannya. Saya kembalikan lagi pada Teh Susanti untuk menjelaskannya. Kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar dan merupakan salah satu syariat diterimanya amal perbuatan. Di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun syarat yang dimaksud adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat karena Allah tersebut tetap sama sampai akhir. Saya persilakan sama Teh Yusri lagi. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu kalimat tauhid bukan sekedar simbol, genggamlah di hatimu, di hidupmu, di tidurmu, sampai akhir ajalmu. Milik Heksa. Baik, untuk sekarang masuk yaitu sesi diskusi. Kita tampung 3 pertanyaan dulu ya, teman-teman. Oke. Yang pertama, Ferry, boleh pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Jika seseorang rajin beribadah, tapi masih percaya dengan benda keramat karena turun-temurun, bagaimana nilai tauhid rububiyah dan uluhiyah orang tersebut? Maaf, bisa diulang? Bisa diulang? Jika seseorang rajin beribadah, tapi masih percaya dengan benda keramat karena turun-temurun, bagaimana nilai tauhid rububiyah dan uluhiyah orang tersebut? Oke, untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya, Kang. Kedua, itu Teh Lina. Boleh pertanyaannya? Izin bertanya, apa manfaat atau hikmah yang kita dapatkan? Bukan itu. Apa manfaat tauhid yang akan diperoleh seseorang ketika seorang itu mengimplementasikan tauhid tersebut? Itu aja, Teh. Terima kasih. Gimana Teh? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Putus-putus. Oh, putus-putus ya? Iya Teh. Apa manfaat tauhid yang akan diperoleh ketika seseorang telah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, yang ketiga Teh Anissa Dewianti. Silahkan. Maksud beriman kepada Allah melalui asmanya, kemudian apa contohnya? Gimana Teh? Apa maksud beriman kepada Allah melalui asmanya, kemudian apa contohnya?
Oke. Oke, kita tampung dulu ya Teh pertanyaannya. Atau Teh Anissa, Teh Santi, Teh Senja yang mau menjawab? Ya, izin menjawab ya Teh. Untuk Ya. pertanyaan Kang Ferry ya, jika rajin beribadah tapi masih meyakini benda keramat gitu ya. Jadi ada juga ya di Quran surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara syamsa wal qamar fayaquluna anna fayaquluna fayaquluna eh, fayaquluna anna fayaquluna an gini ya. Jadi artinya jadi dalam dalam ayat tersebut diartikan bahwa ada yang bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti mereka itu akan menjawab Allah gitu ya. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Ini pun juga contoh dari tauhid uluhiyah gitu ya. Mereka itu atau orang-orang yang bisa dikatakan tidak paham Islam atau munafik gitu ya, keislamannya, dia mempercayai bahwa adanya Allah, dia meyakini bahwa adanya Allah, dia meyakini bahwa di hatinya itu ada tauhid rububiyah, tapi tidak dengan sesuai dengan tauhid uluhiyahnya gitu ya. Jadi tidak mengerjakan peribadahannya dengan baik gitu, terus tidak atau bahkan meninggalkan tauhid uluhiyahnya ini. Nah itu juga bisa maksudnya bisa gimana? Kang Ferry paham tidak? Jadi orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya mereka meyakini bahwa di hatinya itu terdapat tauhid rububiyah. Dia meyakini bahwa adanya Allah gitu ya, tapi tidak sejalan dengan tauhid uluhiyahnya gitu. Jadi peribadahannya itu masih bisa dikatakan tidak benar gitu. Kang Ferry terpahami? Ya, jadi gimana? Jadi bisa dibilang ibadahnya itu tidak sempurna gitu? Ya, Karena dan masih itu pun percaya. juga termasuk kepada syirik ya, karena bisa jadi itu menduakan Allah karena mengagungkan benda gitu ya, keris atau benda keramat yang lainnya gitu ya, termasuk juga ke dalam syirikan gitu. Sama seperti halnya orang Yahudi dalam tadi ya, dalam Quran surat Al-Ankabut juga nanti bisa dilihat lagi. Astagfirullah ya, Ana lupa. Pokoknya Al-Ankabut ayat 61 itu dijelaskan seperti itu gitu. Mereka meyakini bahwa adanya Allah tapi tidak tidak melakukan dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana? Sudah terjawab? Baik, sudah. Syukron. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Kalau tidak ada, ini ya izin menjawab yang Teh Adel ya, manfaat tauhid. Teh, gimana Teh pertanyaannya? Apa manfaat tauhid yang akan diperoleh seseorang ketika telah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya seseorang jika sudah bertauhid atau mengenal kepada Allah, marifatnya tuh benar kepada Allah gitu ya, dia akan bertakwa kepada Allah atau lebih dekat kepada Allah. Karena buah dari tauhid itu adalah ketakwaan kepada Allah gitu ya Teh. Jadi setelah kita mengetahui tauhid rububiyah, uluhiyah, juga asma wa sifat, nanti kita sendiri akan mengimani bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah atas kehendaknya, yaitu ma'asoba min musibatin illa biiznillah gitu ya. Jadi apapun yang Allah berikan gitu ya, musibah apapun yang ada pada diri kita, kita akan yakin bahwa itu adalah dari Allah gitu ya. Meyakini ini kuncinya itu adalah yakin kepada Allah. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian kita juga akan ikhlas gitu ya menjalani atau bahkan lebih dekat kepada Allah. Maksudnya lebih perbanyak sholatnya, misalnya sholat sunnahnya atau yang lainnya gitu ya. Dan kayak tauhid asma wa sifatnya. Jadi Al-Alim, Allah Maha mengetahui bahwa misalnya Teh aku sedang ini gitu ya. Jadi
nanti berdoa tuh tidak hanya ya Allah, tapi bisa jadi nanti ketika kita membutuhkan rezeki, misalnya ya rojak atau enggak ya kami misalnya teh, nah seperti itu. Gimana Teh Adel, terpahami atau gimana? Teh Lina ya? Afwan Teh, izin menambahkan. Boleh Teh, mangga. Jadi setelah kita mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya itu kita tidak menyekutukan Tuhan, terus sebagai pedoman hidup, seperti itu kan Teh. Baru nasihat untuk diri sendiri, seperti itu Teh. Kurang dan lebihnya seperti itu. Gimana Teh Lina? Sudah terjawab? Ya, terjawab. Jadi kalau yang bertauhid itu mungkin hidupnya lebih tenang ya, lebih pasrah gitu ya. Kalau untuk pasrah tidak gitu kan Teh. Ya, lebih tenang. Gitu. Gimana Teh? Ya lebih pasrah kepada Allah gitu. Lebih apa ya Teh Bu? Jadi lebih ridho gitu akan takdir yang Allah berikan gitu. Iya. Ya gitu, Ya. ikhlas gitu ya. Makasih Teh Yusri, Teh Anissa. Buan Teh. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Teh Anissa Dewianti. Maksud dari beriman kepada Allah melalui asmanya adalah meyakini dan mengenal Allah dengan mempelajari asma Allah yang sering disebut Asmaul Husna. Contohnya misal ketika sedang ujian, kita teh harus jujur karena Allah itu maha melihat. Terus meminta hanya kepada Allah karena mempunyai sifat Al-Karim yang maha pemurah. Yang ketiga contohnya senang memaafkan orang lain karena Allah memiliki sifat Al-Ghafur, maha pemberi maaf. Apakah sudah jelas Teh Anissa? Baik, jelas. Jazakallah Teh Susan. Oke, untuk penanya yang selanjutnya yaitu Teh Puji Rianti. Silakan Teh. Baik, bismillah, izin bertanya Teh. Apakah ada keterkaitan dari 3 macam tauhid ini? Kemudian apa saja keterkaitan itu? Jelas tidak pertanyaannya? Sudah terdengar Teh? Sudah. Boleh diulangi lagi Teh? Betul. Ya, benar. Adakah keterkait? Apakah ketiga macam tauhid ini saling berkaitan? Kemudian jika iya, apa saja keterkaitan itu Teh? Sudah jelas Teh? Oke, sudah jelas Teh. Baik. Untuk apa deh? Untuk penanya selanjutnya Teh Arif Khomisa. Bismillah, izin bertanya. Dari ketiga tauhid yang tadi dipaparkan, apakah ada salah satu ketauhidan yang harus diunggulkan? Pertanyaan ada 2 pertanyaan ya Teh. Terus pertanyaan kedua, apa dampak dari ketidaktahuan masyarakat terhadap tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ini? Apa dampak yang akan ditimbulkan apabila masyarakat itu mengaku Islam tapi tidak menerapkan tauhid yang teteh-teteh tadi paparkan? Terima kasih. Oke, penanya selanjutnya Teh Azro. Ya, sudah kan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Tadi kan kedudukan tauhid itu adalah hal yang paling mendasar dan yang paling agung ya. Nah, kedudukan setelah tauhid itu apa? Ya, jazakumullah.
Oke, baik. Kita tampung dulu 3 pertanyaannya ya. Atau gimana Teh Anissa, Teh Senja, Teh Susanti mau menjawab? Dari Teh Senja mungkin ada atau dari Teh Ya, bismillah, izin menjawab pertanyaan yang apa saja keterkaitan ketiga tauhid ini. Jadi keterkaitannya adalah yang pertama, kan dalam beribadah itu harus beriman dulu atau bertauhid rububiyah terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah. Karena ibadah tidak akan diterima sebelum bertauhid. Nah, dan keterkaitannya dengan tauhid asma wa sifat adalah ketika kita berdoa agar doanya terkabul, maka bisa ditambahkan dengan doa atau menyebut nama-nama Allah, semisal meminta rezeki ya Rozak, atau meminta ampunan ya Ghaffar, seperti itu. Iya benar ya Teh. Terus juga mau menambahkan, ini pertanyaan dari Teh Ani ya, tauhid yang diunggulkan. Sebenarnya jawaban dari Teh Senja tadi ya, itu sudah mewakili ya Teh. Karena pertama kita harus meyakini dulu kepada Allah gitu ya, ma'rifatullahnya itu rububiyahnya dulu, yakin dulu kepada Allah, kemudian nanti kita lakukan ibadahnya gitu ya, uluhiyahnya. Kemudian asma wa sifatnya. Karena kan kayak apa ya, kalau di Islam juga kan kalau misalnya tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kalau tidak mengenal maka sama juga halnya dengan kita gitu ya. Kita harus kenali dulu siapa Rob kita gitu. Nah, ini adalah yang terpenting bagi kita, yaitu pertama yakin bahwa yang menciptakan kita itu siapa nih, kita harus tahu dulu Rob gitu ya. Rob itu siapa nih, yaitu yang memiliki Asmaul Husna gitu ya, 99 nama gitu atau lebih bahkan ya. Terus nanti apa nih yang harus aku lakuin buat Allah tuh senang kepadaku misalnya ya, yaitu tugasnya ya beribadah kepada Allah gitu. Nyambungnya ke tauhid rububiyah. Setelah meyakini atau tauhid rububiyah yang lebih utamakan dulu gitu kayak kemudian tauhid dan selanjutnya tauhid asma itu mungkin. Terus dampak ketidaktahuan seseorang kalau tidak tahu atau tidak mengenal ma'rifatullah ya Teh, mungkin seperti tidak terarah gitu ya Teh, karena kan kalau misalkan tidak mengenal siapa yang menciptakan, terus kita beribadah kepada siapa, untuk apa gitu ya, terus kita berdoa hanya tahu misalnya ya Allah saja gitu ya, tanpa mengenal Allah lagi gitu ya dengan sifat-sifatnya, kan disayangkan sekali gitu ya, karena Allah juga kan mengangkat seseorang dengan ilmu ya, waladina utul ilma darajat gitu ya. Jadi Allah itu akan mengangkat seseorang sesuai dengan keilmuannya gitu ya. Jadi orang yang tidak mengetahui atau tidak paham ilmunya, ya mungkin solusinya lebih baik kita memberitahu gitu ya Teh, tadi atau bahkan mengajarkan, memperkenalkan ma'rifatullah gitu Teh. Seperti itu mungkin, atau gimana Teh, terpahami Teh? Izin menambahkan Teh untuk yang dampak yang ditimbulkan jika masyarakat tidak mengetahui tauhid. Misalkan kan memang masyarakat itu misalkan tahu bahwa Tuhannya itu Allah, tetapi jika tidak mengetahui tauhid uluhiyah atau asma wa sifat, maka mungkin masyarakat masih mengerjakan hal-hal yang musyrik seperti selalu menyediakan sajen atau selalu berdoa di makam meminta keselamatan atau meminta hajat seperti itu Teh. Ya, juga menambahkan untuk pertanyaan yang keterkaitan ketiga tauhid. Tiga macam tauhid ini tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena
satu macam tauhid dengan yang lain memiliki keterikatan yang sangat erat. Tauhid rububiyah menuntut dan mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Makanya, orang yang mengakui rububiyah Allah, maka dia tertuntut untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan hamba kecuali hanya Allah saja. Dan barang siapa yang telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah secara sempurna, maka hal itu akan menyebabkan dia beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Maknanya, setiap orang yang telah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, maka berarti dia telah mengakui rububiyahnya Allah. Adapun tauhid asma wa sifat, maka dia mencakup tauhid uluhiyah dan juga rububiyah sekaligus. Karena di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rabb, yang dalam nama ini terkandung makna bahwa Allah memiliki sifat rububiyah. Sedangkan nama dengan lafal Allah mengandung makna bahwa Allah memiliki sifat uluhiyah. Maka seseorang dikatakan telah bertauhid apabila telah mewujudkan 3 macam tauhid ini seluruhnya. Dan barang siapa mengaku telah melaksanakan salah satu dari 3 macam tauhid ini, namun tidak melaksanakan yang lain, bisa dipastikan bahwa dia tidak melaksanakan tauhid tersebut secara sempurna sebagaimana yang diinginkan. Gimana Teh Ai dan Teh Sifat? Yang pertanyaan 1 dan 2-nya sudah terpahami? Bagaimana Teh? Sudah Teh. Baik, sudah. Jazakallah khair Teh. Sudah Teh, jazakillah khairan. Izin menjawab ya yang pertanyaan ketiga, kedudukan tauhid dari Teh Ajro ya. Jadi ketika kita telah paham pembagian macam tauhid itu sendiri, keistimewaannya tauhid gitu ya, nanti akan timbul ma'rifah gitu ya, mengetahui dengan benar-benarnya gitu ya, mengetahui dengan pikiran kita gitu ya, dengan diucapkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan gitu ya. Dan yang terpenting itu nanti akan timbul takwa gitu ya pada diri kita, atau yang dari surat Al-Baqarah ya ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Jadi wahai manusia, beribadahlah kepadaku gitu ya, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu ya, agar kamu maksudnya lebih dekat kepada Allah gitu ya, lebih mengetahui Allah gitu Teh. Jadi intinya ketika kita telah mengenal Allah, nanti kita akan lebih dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah gitu Teh. Iya, ma'rifatnya gitu Teh. Gimana Teh, terpahami? Ya, berarti tauhid kan paling agung, paling mendasar. Kemudian buahnya adalah takwa, gitu ya. Ya, Teh bisa. Dari situ maksudnya apa ya? Ya berarti takwa ya intinya ya. Buah dari tauhid itu sendiri. Ya, kan kedudukan itu tempat ya Teh. Jadi maksudnya kedudukan tauhid itu pentingnya tauhid dari diri kita gitu ya, untuk mengenal Allah. Kemudian buahnya itu setelah kita mengetahui kedudukannya, nanti akan timbul ketakwaan pada diri kita gitu. Jadi lebih dekat kepada Allah gitu. Apa ada yang mau menambahkan enggak?
Baik Teh, untuk karena batas waktunya 14:20, jadi satu pertanyaan aja karena takut nggak cukup waktunya. Pertanyaannya dari Kang Naufal Hakim, boleh disampaikan? Terdengar suaranya? Ya, jelas. Terdengar. Afwan, agak belok sedikit dari materi. Apakah takut kepada jin merupakan bentuk kesyirikan? Kan putus-putus suaranya. Apakah takut kepada jin merupakan bentuk dari kesyirikan? Terdengar gak? Ya, Terdengar. Ya, mungkin begitu. Baik ya Kang, kami tampung dulu. Gimana sudah ya Kang? Izin menjawab. Menurut Nisa sih ya, kalau takut itu fitrahnya manusia ya. Jadi setiap manusia itu pasti ada takut dan perasaan yang lain gitu ya. Dan itu pun juga jika kita misalkan kita takut kepada hal yang gaib dan berlebihan gitu ya takutnya itu sampai misalnya kita jalan nih di tempat yang sepi, kemudian kita melihat bayangan itu takut gitu ya, padahal sebenarnya bayangan itu adalah bayangan diri sendiri gitu ya. Nah itu kan jadi berlebihan gitu ya, dan yang berlebihan itu tidak baik gitu ya, dan itu bisa saja masuk ke kesyirikan, seperti halnya ketika kita dibantu oleh teman misalnya jatuh, terus kita dibantu oleh teman dan kita mengucapkan misalnya ya, karena dirimu saya tidak jadi jatuh misalnya, seperti itu sebenarnya juga bahwa kita tuh menyandarkan diri kita tuh kepada makhluk gitu ya, karena dia kita tidak jadi jatuh, padahal yang mengkehendaki kita tidak jatuh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara teman kita yang membantu misalnya, seperti itu. Kalau konteksnya kita takut kepada hal yang gaib, mungkin karena tauhidnya belum kuat ya, imannya gitu ya. Terus harus dilatih gitu. Ya gitu. Itu berlaku meskipun misalnya di suatu tempat, nah di tempatnya tuh misalnya ya ada aktivitas ya misalnya benda bergerak gitu atau yang mengganggu misalnya, berlaku juga sama. Allah alamnya itu dilihat dari hati kita mungkin ya, karena kan kadang takut itu karena kaget mungkin ya kan, terus tergantung sudut pandang kita. Mungkin jatuh itu karena cicak misalnya, kalau orang yang berpikir positif gitu ya. Tapi kalau misalkan takutnya benar-benar berlebihan gitu ya, takut gitu ya, itu bisa saja ke kesyirikan gitu. Karena kan seperti apa ya, mentakuti kita takut selain kepada Allah gitu. Gimana, terpahami tidak? Baik, syukran. Mungkin ada yang menambahkan Teh? Bismillah Teh izin menambahkan. Kalau misalkan takut kepada jin itu kan memang hal wajar ya, tapi bukan takut yang berlebihan seperti tadi kata Teh Anissa. Tapi jika misalkan takut pada jin merupakan bentuk kesyirikan, yaitu ketika misalkan meminta pertolongan kepada jin supaya sama jin itu tidak diganggu, misalkan seperti itu Teh. Oh iya, izin menambahkan juga ya Teh. Jadi bisa juga kita memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah gitu ya. Misalnya a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu ya. Karena kita kan tidak tahu tadi yang kata Ustadz bilang tuh, kesyirikan itu kadang tidak sadar gitu ya. Itu apakah kita telah melakukan atau tidak gitu ya. Kemudian juga kita bisa membaca doa yang tadi ya,
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi memohon pertolongan kepada Allah bahwa aku berlindung atau kami berlindung kepada Allah gitu ya dari menyekutukannya dari hal yang kami ketahui atau memohon ampunannya dari hal yang kami ketahui gitu. Baiklah, waktunya sudah mendekati 14.20. Jadi untuk diskusinya kita tutup. Terima kasih kepada penanya, walaupun masih ada yang belum terjawab, penanyanya belum menyampaikan pertanyaannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya tutup. Baiklah, kita kembalikan kepada Ustadz. Ustadz dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Yusri dan teman-temannya tadi sudah memaparkan berkenaan dengan presentasi tentang tauhid ya, macam-macam tauhid. Jadi sahabat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya tauhid ya. Ini kalau kita tadaburi. Nah, kalau kita tadaburi satu surat ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Surat Anas. Nah, teman-teman ya, kalau kita tadaburi surat Anas, nah menurut para ulama dalam ringkasan mukhtasar ya Imam Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, dalam surat Anas ini teman-teman terkandung ya makna tauhid ya. Makna tauhid rububiyah dan makna tauhid uluhiyah. Jadi makna tauhid uluhiyah dan makna tauhid rububiyah. Nah, dalam surat Anas ini yang pertama adalah ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar berlindung kepada Rabb ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, ini adalah Rabb ini adalah punya arti 3 sebetulnya ya, tadi sudah sampaikan. Apa saja tadi 3 kandungan rububiyah ini? Satu masih ingat apa tadi? Anissa? Ya Ustaz. Meyakini bahwa tadi. Allah itu Allah sebagai apa? Sebagai pencipta. Pencipta, terus? Sebagai pemilik seluruh alam. Terus? Satu lagi? Dan sebagai yang menciptakan jin dan juga manusia. Ya, Khalik ya. Jadi Allah sebagai Khalik, teman-teman. Yang kedua adalah Razik, pemberi rezeki, dan Al-Mudabbir, pemilik, penguasa, pengatur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik dan penguasa. Sama nggak teman-teman antara pemilik dan penguasa? Sama nggak pemilik dan penguasa? Sama nggak? Beda. Ustaz. Beda. Pemilik dan penguasa. Ada yang tahu bedanya apa? Misal, ada yang bisa memberikan satu. Misalnya Ustadz, jika pemilik itu berarti ia hanya kayak robot gitu ya, pemilik misalnya pemilik pulpen gitu ya, jadi hanya seorang itu saja yang memiliki pulpen. Tapi Anissa punya apa misalnya Anissa punya HP nggak? Punya. Nah gitu ya. Kan Anissa pemilik HP ya, tapi Anissa menguasai HP nggak? Iya.
Kalau HP rusak bisa diperbaiki oleh Anissa nggak? Tidak usah dari orang lain. Ah, berarti Anissa hanya apa? Pemilik. Hanya Pemilik. sebagai pemilik tapi tidak. Nah, jadi teman-teman, pemilik itu belum tentu penguasa. Ya, saya punya HP. Tapi ya saya nggak menguasai ya, bukan penguasa HP ini. Ya, karena saya nggak tahu, nggak pernah belajar tentang ke HP ya. Kalau saya rusak, ya saya langsung ke pojok HP ya. Di Darut Tauhid kan ada di pojok HP di sana. Kemarin ketika ininya rusak misalnya ya, kemarin habis 1 juta gitu ya, memperbaiki ini. Nah, artinya kita nggak bisa tadi ya, nggak menguasai. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman adalah pemilik dan penguasa. Jadi Allah itu adalah yang memiliki kita dan yang menguasai semua seluk-beluk tentang kita, apapun, semuanya detil. Nah, itu adalah Al-Mudabbir namanya ya. Pemilik dan penguasa, pengatur gitu ya. Ar-Razik, memberi rezeki semuanya. Jadi itu adalah aspek rububiyah di situ. Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita. Dan itu adalah makanya kalau kita ada masalah, nggak usah risau gitu ya. Nggak usah risau, nggak usah khawatir. Apa sih masalah kita? Nah, biasanya paling mahasiswa standar lah masalahnya. Gitu. Nah, kalau udah menikah, ada lagi masalah dengan anak, ya kan? Kalau udah punya, nanti kalau udah menikah, biasanya ada masalah dengan mertua. Itu udah biasa lah standarnya. Dalam udah masuk bisnis, ada masalah dengan klien. Kalau ada investasi, wah semakin di sana. Hanya seputar itu masalah kita. Dan itu siapa yang bisa memberikan solusi? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik kita, nah penguasa kita. Mas, pokoknya seluruh mata nih ya, Allah semuanya mengetahui tentang seluruh mata. Kalau kita kan terbatas mata kita. Gimana mata kita bisa berkedip ya? Ini dalam mata ini kan ada cairan. Ya. Kalau cairan matanya berkurang aja, kan ada orang yang matanya selalu ditetesi dengan cairan. Kenapa matanya nggak ada cairannya nggak keluar? Bisa dibayangkan ya. Nah, artinya itulah kita kadang-kadang terhadap diri kita, jadi kita nggak menguasai. Kita berbicara, gimana bisa berbicara? Apa bedanya dengan orang yang tunabicara? Ada orang yang nggak bisa mendengar, ada orang yang tunarungu. Kok kita bisa ya? Kenapa? Nah, dalam diri kita juga kita nggak tahu. Nah, itu adalah tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Tapi tidak cukup hanya sekedar tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini teman-teman adalah tauhid ilmu. Ya. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid apa? Ilmu, ya. Jadi tauhid itu ada 2 tadi ya. Dari yang tadi. Ada tauhid ilmu, ada tauhid amal. Nah, tauhid uluhiyah adalah tauhid amal. Nah, jadi menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu terbagi 2 tauhid ya. Ada tauhid ilmu, tauhid amal. Jadi ketika kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang mengatur Allah, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam surat An-Nas ini teman-teman kita langsung aplikasi. Nah, terkandung tauhid rububiyah, qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah pemilik manusia, penguasa manusia. Nah, kan gitu ya. Malikin nas ini ada yang mengartikan dengan tauhid mulkiyah. Ya, walaupun tadi ya ini menurut ini dalam tafsir itu. Mulkiyah ini adalah raja ya, yang memiliki raja manusia. Artinya raja ini punya aturan, punya undang-undang, maka kita harus tunduk pada aturan dan undang-undang Allah. Nah, ilahin nas ini adalah ilahnya manusia. Artinya ini terkandung tauhid uluhiyah. Nah, ternyata sahabat ikhwan dan akhwat ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlindung dengan 2 tauhid ini, rububiyah dan uluhiyah, dari 1 kejahatan. Ya, dari 1 apa? Dari 1 kejahatan. Nah, kejahatan apa itu? Kejahatan apa, teman-teman? Kejahatan Jin dan manusia. Nah, ya. Jin dan manusia. Jenis kejahatannya apa? Jenis kejahatannya. Kejahatannya apa? Tahu kejahatannya apa? Kejahatan? Ada yang tahu? Kejahatan? Ini nih. Was. Membisikkan was-was.
Jadi teman-teman, kita disuruh oleh Allah dengan berlindung dengan dua kekuatan tauhid, ya, tauhid ilmu dan amal tadi, hanya berlindung dengan satu kejahatan, yaitu kejahatan was-was. Betapa was-was ini, teman-teman, adalah kejahatan syar'inya jahat, ya, was-was. Was-was itu apa artinya? Bisikan ragu-ragu. Bisikan. Nah, gitu ya. Bisikan al-khannas itu yang tersembunyi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi, yang biasa membisikkan fi sudut, pada dada manusia. Dari jin dan manusia. Jadi sebetulnya dari bisikan. Jadi artinya apa, sahabat Tuhan dan akhwat, ya, ternyata bisikan ini, ya, bisikan dari apa? Ya, jadi kejahatan setan ini teh, ya, dari kejahatan jadi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dengan dua kekuatan tauhid, ya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Betapa kejahatan setan sangat luar biasa, sulit, teman-teman. Setan itu hanya bisiki saja sebetulnya, ya. So kita nih tadi malam kita tahajud nggak? Ya, saya udah niat tahajud, ya, jam 2 bangun. Kata setan teh, masih lama, kan subuh jam 4. Ini udah sebentar aja. Kata setan, tarik selimut, saya tarik. Pas bangun, Allahu Akbar, azan Nah, itu berarti kita kalah sama bisikan setan. Hanya bisikan, tarik sebentar. Kan sekarang dingin tuh, tarik aja gitu ya. Langsung. Kenapa bisa kalah oleh bisikan? Tahu kenapa? Tahu nggak teman-teman? Lemah iman. Karena sebelum tidur tidak doa dulu, ya kan? Tidak punya wudu, tidak ada niat untuk sholat tahajud, kan, matanya nggak terjaga, maksiat banyak, pasti akan sulit untuk ibadah. Walaupun teori tahu keutamaan tahajud banyak, maka sahabat Ikhwan dan akhwat, ya, teori itu bukan nggak penting, sangat penting, ya. Teori itu sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ibadah. Itu juga sangat penting. Buah dari ilmu adalah harus berbuah kepada ibadah. Jadi kita tahu Allah yang menciptakan, Allah Maha melihat. Tahu nggak? Tahu Allah Maha melihat. Tanya tuh orang yang pernah nyontek nggak ketika di sekolah? Tahu nggak Allah Maha melihat? Tahu. Kenapa tuh nyontek? Apa masalahnya? Ibadah kita jelek. Ya betul lah. Kalau ibadah jelek, hati itu nggak merasa dilihat oleh Allah, nggak takut kepada Allah. Jadi kalau orang, maaf ya, ibadahnya nggak bagus gitu, nanti akan berdampak kepada hati yang nggak ada perasaan dilihat oleh Allah itu, walaupun tahu, hanya tahu saja. Nah, teman-teman, di Indonesia ini banyak, ya, koruptor. Korupsi itu tahu nggak sih, koruptor itu tahu nggak bahwa mencuri itu nggak boleh? Tahu. Mencuri dosa dia tahu, karena sebagian besar umat Islam. Dan itu sebagian besar sarjana, bahkan ada yang dokter, profesor yang mencuri. Ya, katanya penelitian itu. Kenapa tuh mencuri? Karena ibadahnya jelek. Tanya para korupsi, lihat ibadahnya, pasti jelek rata-rata. Zikir pagi dan petangnya gimana al-masuratnya? Sehari 1 juz nggak? Tahajud nggak? Tanya. Pasti terbatas. Ya, artinya teman-teman, itu ada sesuatu. Maka di sini penting sekali. Kenapa kita harus belajar tentang tauhid ini? Karena tauhid itu adalah harus dua aspek tadi, harus ilmu dan beda. Lihat di dalam surah Al-Falaq nih. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Falaq, ya, Qul, katakan a'udzu birabbil falaq, ya, Rabb al-falaq. Nah, ini mengandung tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Ternyata kita disuruh oleh Allah hanya dengan cukup satu tauhid rububiyah, cukup. Dari 4 kejahatan. Nah, lihat nih, 4 kejahatan. 1, kejahatan ma kholaq, apa artinya? Dari apa yang Allah ciptakan. Apa Allah ciptakan? Apa yang Allah ciptakan? Jin dan manusia. Jin. Kenapa kita takut sama jin? Ya sama ya.
Boleh nggak sih kita takut sama jin? Teman-teman, takut itu biasa, natural ya. Yang nggak boleh itu adalah takut yang berlebihan, tadi juga kan sampaikan ya. Takut itu adalah biasa ya. Apakah syirik orang takut ya? Ya tergantung. Buat takutnya dia kepada apa nantinya ya. Takut kemudian dia nggak ibadah, nah itu berhati-hati, itu berarti bisa menimbulkan kesyirikan sengaja. Karena takutnya sama jin. Tapi takut hanya sekedar ya, justru takut dengan berlindung kepada Allah itu mah nggak menjadi syirik. Kalau takut misalnya langsung kita berlindung baca surat Anas, Al-Falaq, ayat kursi. Nah, jadi kepada Allah, bukan kepada takut jin mengundang jin lagi, kan ada ya orang yang kayak gitu. Takut sama jin, undang jin lagi. Nah, itu jadilah syirik. Nah, tergantung tadi, maka sikap setelah takut itu apa? Takut adalah jin tolong dong, ampun, maafkan saya. Nah, itu mah minta tolong Allah, jin itu jadi syirik itu kalau kayak gitu. Tapi ketika takut sama jin langsung kepada Allah itu nggak akan syirik, nggak syirik. Jadi takut itu natural, tapi ketika kita takut tadi ya, maka kembali kepada Allah yang menguasai kita, yang memiliki kita, nggak usah takut, langsung. Ya, saya juga katanya di rumah ya istri pernah, saya belum pernah lihat ya, saya belum pernah. Di rumah saya ada gitu, si ini bajan muter sendiri teman-teman. Kata istri saya, cicing sih ya, saya nggak takut sama kamu. Saya di sini ya, pemilik rumah diam tuh, wajahnya diam, tadinya nggak gerak ya muter itu aja. Kata istri teh, diam, ini kan rumah saya, ngapain kamu ada di sini? Ya. Nah kalau digituin teman-teman, jin takut sebetulnya. Jin juga takut sama manusia kok. Ya karena manusia takut, jinnya kuat sebetulnya. Ya, jin itu kan kuat kalau di mana? Kalau di alam jin. Sama seperti kita misalnya melawan ikan paus, menang atau kalah. Tergantung di mana. Iya kalau di lautnya saya kalah, cok jinnya apa namanya ikan pausnya di darat. Nah saya pukul. Cicingnya ya betul lah ikan paus. Ya dia nggak bisa bergerak kalau di atas. Maka jin itu penampakan itu sebentar. Hilang lagi kan? Betul nggak ngeliat ini wajah sisanya hilang lagi. Kenapa? Dan dia nggak akan berani muncul di alam manusia. Itu karakter jin. Punya alam sendiri, ya. Nah, maka dia nggak akan berani lama-lama muncul itu. Jadi kalau kitanya berani gitu ya, makanya kalau kata Ustadz yang ketika belajar ini, bawa aja sapu ya, ketika ada jin muncul ya, dipukul, dia akan lari gitu. Karena mereka juga takut. Tapi masalahnya kitanya juga ikut takut. Nah itu masalahnya. Nah gitu masalahnya teman-teman. Nah ternyata dalam surat Al-Falaq ini saja semuanya kita disuruh oleh Allah dengan tadi kita takut sama jin, ya. Kita dari kejahatan. Jin itu ada nggak? Ada, nyata. Sihir itu ada. Kita teman-teman. Ada seseorang ya, maaf, ketika dibelah perutnya keluar kala jengking, kecoa, belatung, silet, paku. Itu siapa yang masukin? Jin. Ya. Itu nyata, sihir itu nyata, ada gitu ya. Nah, itu nyata teman-teman. Maka kita harus berlindung kepada Allah yang memiliki jin, yang menguasai jin tadi ya. Nah, gitu ya. Dan menguasai kita, maka kepada Allah. Juga kepada apa? Yang ciptakan Allah itu kan air, betul nggak? Nah, luar biasa kemarin hujan itu sampai 4 jam di sini ya. Di Bandung sini Cimahi sampai banjir terus ini itu. Ya. Di Eko Pesantren itu sampai meluap betul ya. Di daerah saya ketika mau ke ini di daerah Ciwaruga itu ada yang longsor. Artinya kita nggak usah takut ya karena yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Api itu luar biasa ya, api, tanah, api, air, angin. Nah, gitu itu Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan malam. Nah, malam itu membuat takut teman-teman. Kita nggak akan berani jalan malam-malam betul lah. Nah, gitu kalau sendirian, siang mah berani. Tapi kalau malam misalnya, karena boleh jadi kita nggak takut sama jin, tapi karena ada orang yang jahat, betul nggak? Akhwat sendirian malam-malam bisa diperkosa, ya. Nah, kalau misalnya banyak preman yang dan sebagainya, maka takutnya adalah apa namanya wajar ya tahu seperti itu. Maka ya jangan malam-malam. Kalau malam ya jangan keluar kan gitu. Nah, kita perintah perlindungan pada Allah. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan kejahatan tadi an-nafasat ini tukang sihir teman-teman ya yang biasa meniup pada buhul-buhul tadi ya, itu nyata teman-teman. Ada misalnya sate mangkok ya, dia ada misalnya ada kalajengking, kecoa, kemudian silet, paku, taruh di mangkok.
Di mantra-mantra, bismillah, mantranya apa gitu, ditiup, langsung terbang, masuk ke perutnya orang. Itu bisa, itu nyata ada. Pertanyaan satu, kok kenapa misalnya jin itu nurut sama manusia? Tahu nggak kenapa? Kenapa jin nurut sama manusia? Tahu nggak teman-teman kenapa? Kenapa coba? Kenapa jin nurut sama manusia? Tahu nggak? Karena manusianya sudah beribadah kepada jin. Nah, maka ada orang yang puasa pati geni 40 hari. Nah, gitu ya. Atau sehari semalam berendam di air yang mengalir, kan gitu ya. Mandi di 7 sumur. Nah, itu ada ritual-ritual. Bahkan makan cabai setiap ini. Puasanya puasa mutih, bukannya makan cabai. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Ada ritual-ritualnya mereka. Setiap malam Jumat Kliwon memandikan keris naga runting, kan gitu. Nah, jadi ada tuh. Sehingga Pak kerisnya punya kekuatan karena disembah oleh manusia. Maka sesuatu yang disembah oleh manusia akan datang jin dan bahkan boleh jadi ada yang keris berdiri, itu bisa itu berdiri, teman-teman. Muter, suruh muter bisa muter. Bahkan ada batu merah delima dicelupkan di ini itu bisa warna kan gitu ya, punya kekuatan. Siapa yang beri kekuatan? Itu jin. Kenapa punya kuat? Karena disembah. Nah, jadi kalau nggak disembah mah nggak akan punya kekuatan. Nah, artinya kita disuruh oleh Allah berlindung dari an-nafasat hanya dengan tauhid rububiyah. Dan yang keempat adalah min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan apa? Hasidin idza hasad. Orang yang dengki apabila dengki. Dengki itu bisa merusak. Kita usaha, ada orang dengki bisa dihancurkan. Kita punya jabatan, ada orang dengki bisa jatuh, kan gitu ya. Ada orang pacaran kan dengki, dibunuh oleh pacarnya. Gitu. Cinta segitiga kan ada ya. Kemudian yang satunya dibunuh, gitu. Itu karena dengki itu. Nah teman-teman, ternyata kita disuruh oleh Allah ya, disuruh Allah untuk berlindung dengan satu tauhid saja dari 4 kejahatan. Nah ternyata sama-sama 4 kejahatan ini ya, ini adalah semuanya kejahatan sifatnya jasmaniyah. Nah, yang 4 ini. Tapi yang satu ini yang bawah surat Anas, ini adalah kejahatan apa? Kejahatan batiniah yang nggak kelihatan. Was-was itu di mana? Di sudur, fisud, pada hati. Hati yang mana? Nah, ini kan di dalam nggak kelihatan. Tapi kalau yang sifatnya kejahatan yang fisik nih, misalnya yang Allah ciptakan jin. Apa sih takutnya sama jin? Kita yang dibunuh gitu, nggak akan ada jin membunuh itu. Yang nggak kelihatan, yang takut kita lari, jatuh, yang nggak ketabrak. Nah, itu ya salahnya kan itu. Jadi nggak ada itu jin yang bisa membunuh, nggak ada penampakan kalau kita berani nggak akan ini. Hanya karena orangnya takut lari kan gitu ya. Nah itu atau orang yang lain kerasukan itu masalahnya. Ada orang kerasukan sebetulnya kita kalau punya kekuatan itu nggak asal berani aja ya. Dengan misalnya membaca apa dan sebagainya itu nggak akan bisa mendekat orang itu. Nah ini teman-teman ya. Jadi artinya bahaya sekali. Yang paling bahaya adalah kejahatan setan. Nah maka setan ini kejahatan yang bahaya. Maka harus berlindung dengan kekuatan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sedangkan yang tauhid kekuatan tauhid rububiyah ini ya bisa melawan 4 kejahatan kalau betul-betul tauhidnya bagus pada Allah. Tidak takut dengan siapapun. Apa sih yang ditakuti misalnya dengan ini ya? Orang yang dengki nggak jadi masalah. Ya, ingat teman-teman, orang dengki itu nggak ada masalah karena setiap kita itu sudah ada takdirnya masing-masing. Jodoh kita sudah ada yang menentukan, nggak usah khawatir. Silakan aja. Ya, asal kita yakin kepada Allah itu nggak ada masalah. Ya, orang-orang yang tadi ya, misalnya apa yang Allah ciptakan, gempa, tsunami, nggak usah khawatir. Ya. Kalau kita misalnya kena meninggal, kena misalnya tumpukan nih, misalnya saya sedang ngajar tiba-tiba gempa ya sampai jatuh, saya meninggal, mati syahid. Apa ruginya mati syahid? Nggak ada masalah, betul lah. Misalnya ada orang tenggelam, nggak ada masalah. Orang kebakaran, mati syahid. Tenggelam, mati syahid. Kebakaran, mati syahid. Apalagi kena bangunan, mati syahid. Apa ruginya mati syahid? Nggak ada. Jadi nggak usah khawatir dengan fisik kita. Ya, apa nggak ada yang dikhawatirkan. Tapi hati-hati dengan kejahatan setan. Setan itu bahaya. Maka kuncinya adalah harus dengan ilmu dan amal. Jadi makanya pelajari ilmu
ilmu-ilmu apa saja yang menyebabkan tadi ya pintu-pintu setan masuk ke dalam diri kita harus tahu ya. Apa saja pintu-pintu masuknya setan. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain. Ya waktu udah habis ya. Mohon maaf ini teman-teman. Nah, jadi inilah kenapa tauhid ini adalah menjadi sesuatu sangat penting. Makanya kalau kita baca ya silakan tafsir Anas dan Al-Falaq itu ya. Itu adalah terkandung makna tauhid yang sangat luar biasa mendalam. Kalau kita betul-betul tadaburi maknanya, maka sangat luar biasa. Nah, maka inilah pentingnya ilmu tauhid. Jadi kalau kita tauhid tadi akan bermakna pada kehidupan kita kalau diamalkan. Nah, itu kuncinya. Makanya harus diamal. Ya. Nah, maka ilmunya harus dipelajari tadi ya. Asmaul Husna yang 99 saja teman-teman kalau dikuasai itu semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tahu dalilnya, menguasai betul-betul gitu ya. Maka insya Allah hidupnya apa? Ciri orang yang bertauhid adalah ketika kita semakin yakin, nah itu adalah semakin taat dan semakin pasrah. Nah, buah tauhid adalah semakin yakin dan semakin taat dan ujungnya pasrah. Jadi orang yang takwa, nah gitu ya, orang yang bertauhid adalah pasti akan melahirkan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini akan melahirkan tawakal. Nah, maka di dalam surah At-Tolak itu ada ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka tawakal itu adalah buah daripada takwa, takwa buah daripada tauhid sebetulnya. Jadi kalau orang tauhidnya bagus pasti akan takwa. Kalau orang takwanya bagus akan tawakal, pasrah. Orang tawakal hidupnya pasti akan tenang, bahagia. Nah, karena nggak khawatir. Apa yang ditakuti? Nggak ada yang ditakuti orang bertakwa. Karena sudah tauhidnya sudah kuat, ibadahnya tadi takwa itu kan ibadah yang bagus ya, dan jauh maksiat. Sehingga apa? Buahnya adalah tawakal, pasrah. Hasil pasrah akan ridho nanti. Ridho itu apa teman-teman? Tahu ridho? Senang. Gitu. Mau diberi musibah, alhamdulillah. Mau diberi nikmat, alhamdulillah. Semuanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang-orang yang ridho itu di atas sabar ya. Nah, inilah mudah-mudahan kita, kalau kita betul-betul mempelajari tauhid dengan benar, insya Allah akan menjadi orang-orang yang takwanya bagus, ya, tawakalnya bagus, dan insya Allah adalah puncaknya ridho. Ya, ridho itu adalah senang nanti. Nah, itulah keridhaan Allah. Maka kalau kita hidupnya kurang bahagia, berarti tauhidnya masih jelek. Kalau masih resah, gelisah, gampang pusing gitu ya, nah itu adalah tauhidnya masih di mananya. Harus banyak belajar lagi. Kalau masih suka resah, gelisah, ada orang menghina begitu, ya sama ya, manusia. Memang manusia gitu. Tapi harus terus belajar tadi. Tauhid tadi, kalau orang tauhidnya bagus melahirkan ketakwaan, ketakwaan yang bagus akan melahirkan tawakal, tawakal yang bagus akan melahirkan ridho. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja sahabat semua. Mudah-mudahan Allah menuntun dan membimbing kita menjadi orang-orang yang bahagia. Ya, ujungnya adalah harus bahagia. Kita belajar tauhid ini ya, kalau betul-betul akan melahirkan kebahagiaan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Belajar tauhid harus melahirkan kebahagiaan. Kalau nggak bahagia berarti ada yang salah belajarnya. Harus belajar lagi tentang tauhid dengan benar. Nah, ini jadi kalau masih belum bahagia silakan boleh konsultasi ke saya. Apa yang buat tidak bahagia? Itu saja, kita istighfar dan doa akhir majelis. Oh ya, PR, harus ada PR. Nah, PR-nya adalah hafalkan ya. Hafalkan surat. Nah, satu surat saja. Yang pendek-pendek ya. Surat apa? Adalah surat minta takwa. Nah, surat minta takwa adalah surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana, dengan baca terjemahnya teman-teman ya. Rabbana hab lana, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu di antaranya. Insyaallah sudah pada hafal ya. Tinggal baca saja hafalan itu dan terjemahnya. Ini adalah bagian daripada pengamalan tadi. Itu saja. Seperti biasa nanti pekan depan materi-materi tadi ya, silakan buat satu soal dan satu jawaban untuk nanti di tengah semester ya. Jadi PR-nya setiap pertemuan teman-teman buat satu soal satu jawaban ya. Nanti dikumpulkan
ketika UTS. Nah, ya ketika UTS tulis satu soal satu jawaban teh ditulis nanti akan masuk ke tugas mandiri. Jadi kan ada tugas kelompok, ada tugas mandiri nilai itu ya. Nilai itu nanti ada tugas kelompok, tugas mandiri, UTS, nanti ada UAS, itu ada 4. Ya nilai kita itu ada tugas kelompok, tugas mandiri, UTS, UAS, 4 ya teman-teman. Komponen nilai. Satu lagi 5, kehadiran. Kehadiran ini bobotnya 35%. Paling banyak ya. Jadi kalau teman-teman nilai 90, kehadirannya misalnya maaf ya, 4 kali aja nggak hadir. Nilainya itu bisa di bawah 90 itu. Walaupun nilai yang lainnya bagus. Kehadiran ini sangat penting. Nah, satu orang yang belum ada informasi itu Royani ya. Mana ya teman-teman Royani? Belum masuk asrama ya? Izin menjawab. Royani, Qadarullah mengundurkan diri dan udah bilang ke Ustadz Chan. Oh, ya. Ya berarti pas ya hari ini lengkap tadi hadir. Ada semua 35. Satu orang tadi ya kelihatannya kelempar tadi. Dari hari ini Anda 34 tadi. Ada yang 2 orang tadi ya? Yang satu Zoom 2 orang ya? Ini Anissa dengan Putri ya? Berdua bersama Putri. Oh ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kita istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maaf semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.